Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wahyu Ningtyah Aulia Rahma dengan NPM 23402516250 dari kelas Ekonomi Mikro RM03 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi kartel di dalam pasar oligopoli. Untuk pengertiannya, secara umum kartel ini merupakan pembentukan suatu kerjasama atau asosiasi antar pihak produsen demi menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi agar bisa memberikan batasan pada suplai produk dan persaingan bisnis. Biasanya kartel ini hadir di dalam pasar oligopoli ataupun pasar oligopsoni. Sedikitnya jumlah perusahaan yang terlibat akan memudahkan perusahaan untuk bekerja sama, maka hal tersebut tentunya akan sulit jika dilakukan prakteknya pada struktur persaingan monopolistik. Karena itu, kartel berada pada struktur persaingan pasar oligopoli. Beberapa produsen di dalam pasar oligopolistik memang akan mendominasi pasar. Setiap produsen akan berusaha keras untuk melakukan evaluasi terkait reaksi kompetitif dari pesaing saat akan mengembangkan strategi dan membuat kebijakan tertentu. Untuk ciri karakteristik dari kartel ini sendiri ada 4. Yang pertama, adanya persekongkolan antar beberapa pelaku usaha agar bisa memenangkan persaingan bisnis. Kedua, timbulnya usaha untuk mengurangi atau bahkan menghapus persaingan bisnis. Ketiga, adanya usaha untuk memonopoli pasar oleh beberapa penguasa. Yang terakhir, keempat, harga produk yang tidak stabil dan bahkan lebih tinggi dari pasar pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan praktik dari kartel ini sendiri adalah untuk mengurangi atau bahkan meniadakan persaingan bisnis. Selain itu, kartel juga bertujuan untuk membentuk keselarasan harga, pembagian wilayah penjualan, dan juga jumlah produksi. Tapi kegiatan persekongkolan seperti ini mampu memberikan dampak positif dan juga dampak negatif di dalam dunia perdagangan. Nah, berikut ini akan saya paparkan apa saja dampak dari adanya kegiatan kartel di dalam dunia perdagangan. Untuk yang pertama kita bahas dulu dampak negatif dari kartel ini sendiri. Dampak negatifnya yang pertama ada setiap penguasa akan mengalami masalah saat akan melakukan inovasi dan ekspansi usaha karena sudah terikat dengan adanya peraturan dan sanksi yang ada. Kemudian yang kedua, kegiatan kartel bisa mengakibatkan sedikitnya inovasi yang terjadi antar penguasa karena perusahaan sudah bisa mendapatkan laba yang pasti dan cenderung stabil labanya. Kemudian kegiatan kartel dalam dunia perdagangan ini bisa merugikan masyarakat banyak karena kartel yang sudah menguasai pasar akan cenderung meningkatkan harga demi memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Juga kartel akan melahirkan tidak adanya persaingan pada setiap produsen sehingga suasana bisnis akan menjadi tidak kondusif. Persaingan bisnisnya juga menjadi tidak sehat ya karena tidak tidak ada persaingan yang cukup ketat gitu ya. Kemudian biasanya kartel ini akan melahirkan ketidakstabilan harga sehingga akan mempengaruhi daya beli dari konsumen. Lalu usaha penguasaan harga produk yang dilakukan oleh kartel akan memicu adanya inflasi yang bisa merugikan masyarakat. Dan yang terakhir, hasil laba yang diperoleh oleh setiap anggota kartel cenderung akan lebih besar dan berjangka panjang. Dilanjut dengan dampak positif dari kartel.
Dampak positifnya yang pertama, kegiatan kartel bisa membangun hubungan kerja antara tiap perusahaan dan para pekerja pun akan cenderung lebih kondusif karena peningkatan upah yang lebih mudah untuk dilakukan. Yang kedua, setiap anggota kartel mempunyai posisi yang lebih baik dalam persaingan pasar bebas, sehingga resiko PHK akan sangat minim terjadi. Yang ketiga, pihak perusahaan bisa meminimalisir resiko kerugian karena rendahnya tingkat penjualan, karena produksi atau penjualan yang sudah diatur dan sudah dijamin juga jumlahnya ya. Di Indonesia sendiri, kegiatan kartel ini sudah dilarang dan diawasi langsung oleh KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Larangan tersebut tertulis dalam UU nomor 5 tahun 1999. Jadi sudah ada undang-undangnya terkait larangan praktek monopoli dan juga persaingan usaha yang tidak sehat. Tetapi pada faktanya di lapangan praktek seperti ini masih terus ada ya hingga saat ini. Jika hal ini terus berlanjut, maka tentunya bisa mengakibatkan munculnya ketimpangan ekonomi secara keseluruhan. Itulah kenapa praktik kartel ini dilarang di Indonesia. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sudah bisa diambil kesimpulan ya. Bisa disimpulkan bahwa kartel adalah suatu bentuk kegiatan persekongkolan yang dikerjakan oleh beberapa produsen. Praktik kartel ini dilarang untuk dilakukan di Indonesia karena bisa mengakibatkan ketimpangan ekonomi di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, kegiatan kartel ini tidak akan membuat perusahaan Anda menjadi sukses dan sangat besar, karena nantinya juga daya beli masyarakat pun akan menurun. Oleh karena itu, sebagai pengusaha, Anda harus melakukan persaingan pasar yang sehat dengan meningkatkan kualitas produk maupun jasa kepada konsumen. Selain itu, lakukanlah juga manajemen keuangan yang tepat disertai dengan sistem akuntansi yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kesalahan dalam penulisan maupun dalam pembawaan saya dalam menjelaskan materi. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak.